Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 3 Juli 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sebuah truk bermuatan 18 ton pelet ikan bernomor polisi BK 8831XN terbalik dan menabrak teras rumah warga di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Kejadian bermula pagi itu, truk bermuatan 18 ton pelet ikan yang dikemudikan Ponijan bersama kernetnya dengan kecepatan sedang datang dari arah Medan menuju Parapat. Setibanya di lokasi, sebelum terbalik, truk yang dikemudikan Ponijan terlebih dahulu menghantam pembatas jalan hingga oleng dan langsung terbalik mengenai teras depan rumah warga. Mendapat laporan dari warga, petugas Laka Lantas Polres Tebing Tinggi langsung bergegas terjun ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP dan meminta beberapa keterangan saksi pada saat di lokasi kejadian. Menurut keterangan pemilik rumah, Juliana, pada saat itu dirinya sedang tertidur. Tiba-tiba mendengar suara reruntuhan dari dalam rumah. Yang guna memastikan kejadian, ia langsung keluar kamar dan melihat ke arah luar rumah sebuah truk terbalik mengenai rumahnya. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian material yang belum bisa ditaksir. Tidur kan, tiba-tiba asbes itu berjatuhan, duduk. Saya gempa lah ya kan. Terus? Ya udah, baru tahu mau keluar dari depan, ketutup itu ya kan. Jadi keluar dari belakang, pintu banyak kali dibuka. Gitu. Untuk kakak sendiri di rumah korban gimana kak? Ada korban kak? Nggak ada. Ada kan? Barang-barang banyak yang rusak. Cuma korban material ya kak? Iya. Sementara dari keterangan sopir truk mengatakan sebelum terbalik, ia mengantuk pada saat melintasi perlintasan rel kereta api. Pandangannya hitam dan tidak bisa melihat ke depan. Sehingga truk yang dikemudikan sebelum terbalik, terlebih dahulu menabrak pembatas jalan dan langsung terbalik. Mana yang awalnya pak? Oh, awalnya ngantuk lah, ngelewat di apa rel kereta api. Terus? Habis itu macam ditutup mataku. Nah, gelap. Nah, itulah naiklah ban depan. Belakang ke kiri. Ban belakang naik, makanya terbalik. Jadi ini sempat menabrak pembatas jalan pak? Ya naik bannya. Naik? Bannya, ya. Menabrak naik ya pak ya? Ya, Langsung terbalik pak ya? iya. Jadi korban ada pak? Nggak ada. Berapa orang dalam pak? 2 orang. Ini truk ngangkat apa nih pak? Angkat apa? Makan ikan. Elet ikan? Ya, Mau dibawa kemana pak? berapat. Berapa pak ya? Ya, Jadi nggak ada korban pak ya? nggak ada. Untuk menghindari kemacetan, petugas Laka Lantas masih berupaya mengevakuasi truk. Sopir truk sudah diamankan petugas ke kantor Laka Lantas guna dimintai keterangan lebih lanjut. Pemirsa, sejumlah calon penumpang mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat di terminal keberangkatan Bandara Kuala Namu dan permintaan yang tinggi pada musim liburan Idul Adha 1444 Hijriah merupakan salah satu faktor melambungnya harga tiket pesawat. Mahalnya harga tiket sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu dan tidak sedikit dari calon penumpang terpaksa menunda keberangkatannya karena seat tempat duduk sejumlah penerbangan penuh. Gunawan, salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta, mengatakan ia sudah datang lebih awal ke Bandara Kuala Namu, namun karena seat penuh terpaksa ia menunda kepulangannya. Gunawan adalah warga Bekasi yang mengunjungi keluarganya di Medan dan ia hendak pulang ke Jakarta. Namun karena seat penuh ia terpaksa menunda keberangkatannya. General Manager Garuda Medan, Meishe Paulina Tambunan, mengatakan untuk harga tiket tidak ada kenaikan dan masih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun memang seat jauh hari sudah terjual habis hingga akhir libur Idul Adha selesai. Bahkan tiket dari KNO ke Jakarta semua seat sudah terjual habis. Untuk tiket Garuda kelas ekonomi di harga 2,3 juta rupiah. Sementara untuk kelas bisnis di harga 6,4 juta rupiah. Melambungnya harga tiket pesawat juga dibenarkan Jali, salah seorang agen tiket di KNIA. Untuk saat sekarang ini seat penuh dan kalaupun ada, harga tiketnya tinggi.
Biasanya harga tiket pesawat dari Kuala Namu tujuan Batam di harga Rp900.000, namun kini menjadi Rp1,3 juta. Lebih untuk ke Jakarta biasanya Rp1,5 juta, kini Rp2,3 juta lebih. Selain itu ke Padang biasa di harga Rp1,7 juta, kini menjadi Rp2,1 juta lebih. Dan ke Pekanbaru biasa Rp1,7 juta, kini menjadi Rp2 juta lebih. Meskipun harga tiket pesawat melambung, namun antusias calon penumpang yang akan berangkat melalui Bandara Kuala Namu tetap tinggi. Terlihat di sejumlah counter check-in tiket dapat penumpang. Demikian juga area security checkpoint di lantai 2 KNIA tetap padat. Antrian panjang juga kerap terjadi saat masuk terminal maupun di area SCP, namun masih terkendali. Pemirsa, unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu laksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik kepada Musola Al-Ikhlas. Diduga melanggar aturan pemakaian tenaga listrik Musola, Al-Ikhlas didenda PLN Rp24 juta. Unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu lakukan operasi penertiban aliran listrik di Musola Al-Ikhlas, Jalan Percobaan, Dusun 2, Tanjung Selamat, Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin. Tim operasi penertiban aliran listrik menemukan pelanggaran berupa pemakaian aliran listrik tanpa menggunakan meteran listrik. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan membahayakan orang banyak, unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu telah memasang meteran listrik di Musola Al-Ikhlas. Pemasangan meteran listrik yang memakan biaya sebesar 2 juta tersebut telah dibayar dengan menggunakan dana STM Badan Kesejahteraan Musola Al-Ikhlas. Atas ditemukan dugaan pelanggaran dalam menggunakan listrik di Musola Al-Ikhlas, unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu memberi surat penetapan tagihan susulan penertiban pemakaian tenaga listrik kepada Musola Al-Ikhlas melalui Badan Kesejahteraan Musola sebesar 24 juta. Ketua Badan Kesejahteraan Musola Al-Ikhlas, Ngatijan, mengatakan unit pelayanan pelanggan PLN Pancur Batu melalui Yayasan Peduli Amal akan membantu penyelesaian denda sebesar 24 juta. Pas tahun inilah 2023 pas bertepat tanggal 20 bulan 6 ada pemeriksaan opal. Jadi kami dikasih berita acara bahwasanya Musola Al-Ikhlas dikenakan denda sekitar 24 juta. Jadi sekarang PLN ada udah itikat baik dengan Yayasan Peduli Amal bahwasanya denda Musola yang sekitar 24 juta sudah dibayar melalui Yayasan Peduli Amal. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan Pancur Batu, Andreas, menjelaskan tim operasi penertiban aliran listrik Unit Pelayanan Pelanggan PLN Pancur Batu menemukan adanya pemakaian energi listrik yang tidak terukur. Denda yang diberikan kepada Musola Al-Ikhlas bukan dari tunggakan pemakaian energi listrik. Saya luruskan memang sebenarnya bukan ada tunggakan, tapi kami temukan dari tim penertiban pemakaian tenaga listrik ada pemakaian energi yang tidak terukur, yaitu tanpa klarifikasi. Tugas kami di sini sebagai melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Dan kami dari PLN sendiri juga telah memberikan bantuan solusi agar dapat mengingatkan untuk mendapat tagihan susulan di musola ini. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan aturan dalam pemakaian listrik tanpa menggunakan meteran listrik, pihak PLN akan memberikan sanksi tegas hingga pemutusan aliran energi listrik. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Keberadaan begal dan geng motor di Kota Medan kini sudah sangat mengkhawatirkan, hingga tidak sedikit masyarakat kendaraannya dirampas hingga nyawa melayang. Bahkan aksi konvoi geng motor bebas berkeliling di viral di media sosial. Untuk mengetahui maraknya begal dan geng motor di Kota Medan, kini kita telah bergabung dengan pengamat kriminolog dan pakar hukum pidana Sumatera Utara, Dr. Redianto Sidi. Selamat siang Pak Redianto. Ya, selamat siang, Bang. Selamat siang, pemirsa TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Redianto, sebelumnya kita ketahui bahwa
terjadi di media sosial viral terjadi banyaknya begal dan juga konvoi geng motor di Kota Medan sendiri, Pak Redianto. Nah, bagaimana tanggapan Bapak atas terjadinya hal tersebut, Pak Redianto? Baik, terima kasih. Saya melihatnya adalah fenomena kenakalan remaja akibat dari pengaruh-pengaruh tertentu ya. Misalnya pengaruh yang sangat berdampak kepada remaja kita saat ini adalah adanya ketidakterbatasan mereka dengan international network terhadap akses-akses informasi ya, yang semuanya adalah positif, tetapi sayangnya mereka mengambil yang negatifnya sehingga mereka ketika mendapatkan akses informasi dan terdoktrin oleh apa yang mereka lihat ya, yang negatif tadi itu, mereka tentu memiliki keinginan yang cenderung ingin melampiaskan atau ingin ya melakukannya, dan ini mereka buktikan dengan adanya bergabung kepada kelompok-kelompok tertentu dan mengelompokkan diri juga ya, membuat kelompok baru dan sebagainya. Nah, bahwa inilah salah satu bagian ya yang membuat mereka cenderung melakukan. Satu lagi adalah adanya orang yang bukan remaja tetapi adalah pelaku yang kita duga kriminal atau residivis dan sebagainya, atau memang orang yang ingin merusak generasi bangsa, yang mereka membuat kelompok dan merekrut anak-anak kita yang sebenarnya tadi belum terpengaruh secara penuh. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku sehingga muncullah kelompok-kelompok yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum pidana ya, dan mereka menunjukkan eksistensi mereka dengan berkelompok, dengan berkonvoi ya, yang didahului dengan berkumpul, bahkan kemarin kita mendengar ada mereka melakukan latihan-latihan kecil dan sebagainya. Nah, inilah bentuk fenomena yang saat ini ya berdampak kepada kita semuanya, bukan hanya kepada masyarakat tapi juga kepada orang tua, kepada keluarga, dan juga merusak citra serta nama baik kita di kota ini. Dan saya kira ini menjadi PR pihak penegak hukum ya, begitu Mas. Baik Pak Redianto, apakah dengan kejadian tersebut bukan hanya geng motor tapi juga begal? Apakah terjadi penyebab dari faktor ekonomi, sosial ataupun narkoba yang sering terjadi di Kota Medan sendiri, Pak Redianto? Baik, ya. Orang dalam melakukan kejahatan itu yang pertama adalah memang dia memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Nah, lalu niat untuk melakukan kejahatan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, ya, misalnya faktor ekonomi, misalnya faktor depresi, faktor terdoktrinisasi oleh yang informasi-informasi negatif tadi. Bisa juga faktor narkotika yang menyebabkan mereka ketergantungan, yang menyebabkan mereka ingin melakukan kejahatan, atau dalam tanda petik katanya kalau menggunakan narkotika mereka semakin berani sebagainya, ditambah narkotika ini menyebabkan ketergantungan. Sehingga untuk memperoleh dan memenuhi ketergantungannya, dia harus mendapatkan uang untuk membeli atau ditukar dengan benda. Nah, maka inilah yang mereka lakukan ya, untuk bisa memenuhi itu, melakukan kejahatan, menjadi begal dan sebagainya, untuk memperoleh harta benda orang lain secara paksa dan melawan hukum, untuk bisa dibarter atau untuk membeli itu misalnya kalau dia narkotika. Dan kalau kita lihat kecenderungan selama ini, selain faktor pergaulan, narkotika adalah faktor yang dominan ya. Kalau ekonomi menurut saya masih banyak orang yang baik yang mau bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Tapi kalau narkotika kan tidak ada ampun. Ketika mereka tidak mendapatkan narkotika, maka mereka harus memperolehnya dengan cara apapun karena sudah ketergantungan. Jadi faktor-faktor ini yang sebenarnya menjadi faktor dominan orang, terutama pelaku-pelaku kejahatan itu, khususnya begal ya, ditambah lagi dengan mereka tidak takut dengan hukum, mereka tidak melihat adanya efek jera dari hukum, dan mereka juga tidak melihat masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap hal-hal yang seperti ini. Ditambah lagi mereka melihat juga di sekitar kita, kelompok-kelompok kita, masyarakat simpulnya banyak yang terputus ya. Kalau dulu ada siskamling, sekarang siskamling itu ada tapi tidak tersimpul dan tidak terkoneksi dengan pos-pos berikutnya, sehingga masing-masing masyarakat hanya mengamankan daerahnya saja, dan itu pun tidak permanen dan tidak jangka panjang. Nah, ini dimanfaatkan juga oleh mereka. Nah, makanya mereka memilih
waktu-waktu tertentu dan melihat tempat-tempat tertentu yang tidak ada orangnya. Bahkan yang ada CCTV-nya, mereka tetap berani melakukan karena mereka tahu tidak ada masyarakat, tidak ada petugas, tidak ada yang mereka takuti di kala mereka melakukan itu. Nah, ini yang membuat mereka nekat. Nah, baik Pak Ridianto, itu kan tadi sudut pandang terhadap masyarakat yang harus bekerja sama untuk menghindari fenomena tersebut. Tapi kita lihat di sosial media banyaknya geng motor yang berkeliaran, konvoi dengan bebas dan juga terjadinya begal yang sangat brutal. Sehingga terkesan fenomena tersebut apakah terkesan penegak hukum itu kurang melakukan antisipasi dari kejadian tersebut, Pak Ridianto? Baik, terima kasih. Saya sampaikan bahwa pelaku kejahatan itu ya memandang hukum itu dalam arti petugas, ya. Tidak ada petugas, mereka menganggap itulah tidak adanya hukum. Dan ketika mereka berkonvoi, ketika mereka melakukan aksi kejahatannya dengan leluasa, itu mereka memandang hukum dalam arti petugas. Tidak ada hukum, tidak ada petugas, tidak ada hukum. Nah, ini merupakan dalam tanda petik adalah tamparan keras bagi kita semuanya, termasuk juga penegak hukum. Ya, bahwa mereka itu tidak lagi melihat ya, hukum itu sebagai suatu yang mereka khawatirkan. Toh informasi yang didoktrin kepada mereka misalnya di penjara juga makan, paling dihukum setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Dan mereka melihat orang yang keluar dari penjara, dari lapas setelah menjalani hukum ini tidak juga bertaubat dan sebagainya. Ini yang menjadi mereka memicu dan memacu mereka dan tidak takut untuk melakukan kejahatan. Nah, saya kira sangat penting bagi penegak hukum ya, untuk melakukan tindakan-tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku. Ya. Saya kira database dari pihak kepolisian itu ada siapa yang sudah dalam petik ya, menjadi pelaku yang sering, yang pemula dan sebagainya. Ini saya kira ketika berhadapan dengan orang yang sudah sering melakukan itu tapi belum tertangkap atau belum didapati, saya kira tindakan tegas perlu dilakukan untuk itu. Dan saya kira saat ini yang dilakukan adalah perlu kerjasama antara penegak hukum, antara masyarakat, antara orang tua, tokoh pemuda, masyarakat, dan tokoh agama. Supaya semuanya bisa seragam melakukan tugasnya masing-masing ya sesuai dengan konteksnya. Orang tua menjaga anaknya jangan sampai keluar di waktu-waktu yang melebihi batas normal, di atas jam 9 sampai jam 10, bahkan ada yang nggak pulang sampai pagi. Tokoh masyarakat menghimbau bahwa pada warga yang memiliki anaknya agar mengantisipasi dan sebagainya. Tokoh agama menjalankan ya tugasnya untuk memberikan pencerahan-pencerahan agama. Tokoh pemuda melakukan pencerahan dan mengajak anak-anak muda kita melakukan kegiatan positif dan seterusnya. Nah, saya kira simpul-simpul ini dikemas dan dibungkus sehingga juga bisa membantu penegak hukum kita, memudahkan mereka juga mengantisipasi. Karena kalau kita hanya mengharapkan penegak hukum untuk melakukan pemberantasan, saya kira rasionya saat ini tidak sesuai. Petugas kita juga kewalahan walaupun ada tim-tim yang ada, tapi zona yang ada di Kota Medan ini sangat luas dan dengan tim yang ada, dengan personel yang terbatas, saya kira saat ini belum bisa mengcover untuk bisa mengantisipasi 100% adanya kelompok-kelompok, bahkan adanya calon-calon kelompok-kelompok yang ada. Makanya perlu ya sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara penegak hukum dan tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan dengan stakeholder yang ada. Baik Pak Ridianto, menurut saya sudah sangat cukup sekali ya dari aparat penegak hukum bagaimana agar tidak terjadi hal tersebut lagi dan juga kepada masyarakat agar Kamtibnas kita lebih kondusif lagi. Nah terakhir Pak Ridianto mungkin bisa diberikan harapan dan juga himbauan agar terciptanya Kamtibnas yang kondusif di Kota Medan dan sekitarnya, Pak Ridianto. Baik, siap. Terima kasih. Yang pertama saya menghimbau kepada masyarakat sekalipun kondisi saat ini kita ketahui begal merajalela, tapi kita jangan mempersenjatai diri dan jangan melakukan tindakan-tindakan penghakiman secara sendiri bahwa itu adalah tugas penegak hukum. Silakan informasikan, silakan lakukan antisipasi, dan silakan berkoordinasi kepada yang berwenang untuk melakukan penindakan dan melakukan proses hukum. Yang berikutnya adalah kepada pihak penegak hukum agar melakukan formulasi-formulasi yang saat ini sudah ada mungkin sudah baik dan ditingkatkan lagi, dan terutama agar ada di lapangan
untuk mendeteksi, karena yang diperlukan adalah pencegahan. Pencegahan sangat penting. Kalau sudah ada korban, saya kira itu akan menyakiti kita semuanya, terutama keluarga. Nah, ini sangat penting untuk melakukan pencegahan di luar apa yang sudah disampaikan. Kita mendengar, kita mengetahui ada titik-titik dan zona-zona rawan. Nah, saya kira ini ditempatkanlah personel-personel di situ untuk bisa melakukan tindakan cepat, terutama pencegahan ketika ada dugaan-dugaan begal. Memang tidak segampang yang kita bayangkan, tapi ini harus dilakukan karena inilah tugas pokok dan fungsi penegak hukum kita. Yang berikutnya kepada masyarakat agar melakukan dan mengaktifkan kembali simpul-simpul sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan lingkungan lainnya, terkoordinasi juga dengan pihak penegak hukum melalui call center-nya, supaya bisa dicegah dan bisa diketahui kalau ada orang-orang yang melewati yang diduga kelompok-kelompok begal, supaya bisa dicegah dan dihentikan serta diserahkan kepada pihak penegak hukum. Kalau ada yang diduga berkelompok, mereka akan berkelompok yang diduga akan menjadi kelompok-kelompok begal bisa dicegah dan diantisipasi sejak dini. Nah, saya kira ini harapan kita kepada masyarakat dan semoga kita semuanya secara personal tidak ada yang membuat begal itu tertarik kepada kita, misalnya kita keluar dan masih ada di luar jam yang tidak normal, di atas jam 10 dan sebagainya. Baik Pak Lalu Ridianto. kepada perempuan supaya jangan menggunakan hal-hal yang berlebihan dan mengganggu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik Pak Ridianto, kita berharap agar kondusif, agar Kamtibnas di Kota Medan terjaga dan tetap kondusif Pak Ridianto. Terima kasih Pak Ridianto telah memberikan informasi kepada masyarakat agar mencegah terjadinya geng motor dan juga begal di daerah kita masing-masing. Terima kasih Pak Ridianto, selamat siang dan selamat kembali bekerja. Terima kasih TVRI, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan safari subuh di Masjid Kota Medan. Masjid yang dijadikan tempat bersilaturahmi antara sesama umat muslim. Bertempat di Masjid Taufik Polonia, Kodam 1 Bukit Barisan melaksanakan kegiatan safari subuh pada Minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut, Pangdam 1 Bukit Barisan, Mejen Ahmad Daniel Chardin, hadir dalam melaksanakan safari subuh. Kegiatan dimulai dengan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengar tausiah dari Ustadz. Terlihat jamaah memadati Masjid Taufik Polonia. Usai mendengarkan tausiah dari Ustadz, para jamaah juga mengabadikan momen dengan berfoto bersama Pangdam 1 Bukit Barisan. Dalam kesempatan itu, Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal Ahmad Daniel Chardin mengatakan bahwa masjid selain digunakan untuk melaksanakan sholat, bisa juga dijadikan ajang silaturahmi sesama umat muslim. Diharapkan dengan kegiatan safari subuh ini bisa menjalin dan mempererat tali silaturahmi sesama umat muslim. Kita kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan cara bersafari. Ini bagian dari upaya-upaya kita untuk membangun silaturahim sesama umat. Jadi kita kembangkan masjid itu banyak fungsinya. Dari ulama nyampaikan masjid itu Baitullah, ya rumah Allah, tempat kita beribadah. Itu hubungannya kita secara vertikal kepada Allah. Kemudian ternyata masjid juga Baitul Insan, ya, tempat keumatan, ya, membangun keumatan di masjid. Dari masjid ini kita selain tadi ibadah, kita membangun keumatan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, kita ada infak, sedekah, zakat, itu adalah potensi yang bisa kita kembangkan, kita manfaatkan untuk kita sama-sama membangun keumatan di lingkungan masjid. Usai melaksanakan kegiatan safari subuh, para jamaah juga melakukan sarapan pagi bersama Pangdam 1 Bukit Barisan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.